Halo, jumpa lagi di channel Kian Service. Kali ini kita akan menuju Bintaro untuk memperbaiki kompor Rinnai. Dan ini kita sudah sampai di lokasi. Nah, ini adalah kompor Rinnai yang masalahnya itu tidak bisa langsung nyala ketika dicetrekin. Harus berkali-kali dicetrekin baru nyala. Begitu juga dengan yang kiri, sama susah dinyalakan. Nah, nanti akan kita coba perbaiki kompornya. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Mari kita bongkar. Seperti biasa, kita angkat dulu dudukan-dudukan panci dan juga burnernya. Nah, yang sebelah kiri juga kita angkat dudukan panci dan burnernya. Setelah itu kita buka covernya. Nah, membukanya ini sangat mudah, tinggal diangkat aja karena dia tidak ada baut pada sisi kanan dan kirinya. Dan ini adalah busi pemantik. Ini yang sebelah kanan bisa kelihatan pada bagian busi dan ujung besinya itu sudah karatan dan nanti harus kita bersihkan. Nah, ini ujung besi pemantik sama besinya sudah karatan. Begitu juga dengan yang kiri, jarum busi pemantiknya sudah karatan dan besinya juga sudah karatan. Nah, nanti itu harus dibersihkan menggunakan amplas. Kita bersihkan dengan amplas pada besinya, setelah itu pada ujung jarum pemantiknya. Nah, ini jarum pemantiknya kita bersihkan supaya nanti percikan apinya bagus. Nah, kita bersihkan sampai benar-benar karatnya itu hilang. Sekarang yang sebelah kiri juga kita bersihkan dulu besinya. Lalu setelah itu pada bagian busi pemantiknya. Nah, ini jarumnya harus kita bersihkan sampai terlihat kuning. Nah, setelah itu kita renggangkan sedikit. Nah, ini adalah bagian terpenting pada penyetingan busi. Jika busi terlalu dekat ke besinya, itu tidak akan nyala. Begitu juga jika terlalu jauh. Nah, ini harus kita setting benar-benar jarak antara besi dan ujung busi pemantiknya. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh juga. Kalau terlalu dekat, percikan apinya itu kecil. Kalau terlalu jauh, percikan apinya juga kecil dan tidak besar percikan apinya. Nah, ini masih belum bisa karena ini jaraknya mungkin terlalu dekat atau terlalu jauh. Nah, ini harus kita setting kembali jaraknya supaya dapat settingannya. Nah, ini sudah nyala, namun nyala apinya kurang bagus. Nah, ini ada kemungkinan pada bagian spuyernya itu kotor. Nanti akan kita cek lagi. Sudah nyala dan ini sepertinya jaraknya sudah pas, namun
ada kotoran pada bagian spuyernya. Sekarang kita lepas pada bagian samping ini, ada bautnya yang harus kita lepas. Kita lepas menggunakan obeng pendek. Nah, setelah bautnya terlepas, ini bisa kita lepas. Ini adalah spuyernya yang kuning itu. Nah, ini spuyernya kelihatan sangat kotor, ya, sangat hitam, dan ini harus kita bersihkan. Begitu juga pada bagian ini terlihat kotor, nanti kita bersihkan juga pada bagian ini. Sekarang kita bersihkan spuyernya menggunakan amplas. Ini kita gosok menggunakan amplas sampai kotorannya hilang semua. Setelah itu kita bersihkan lubang spuyernya menggunakan jarum pentul dengan cara dicolok-colokkan lubang spuyernya. Nah, ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada kotoran pada bagian lubang spuyernya. Setelah dirasa bersih, kita masukkan kembali spuyernya pada posisi semula. Nah, ini harus diperhatikan lubang spuyernya jangan sampai salah. Setelah itu kita pasang kembali cerobongnya. Jangan lupa bautnya juga kita pasang kembali pada posisi semula dan harus dikencangkan. Jangan lupa juga kabel pemantiknya ini harus dipasang. Kalau kabelnya lupa, nanti busi pemantiknya tidak akan memercikan api. Nah, ini harus benar-benar rapat, jangan sampai ada celah. Sekarang saatnya kita tes. Sekali cetrek langsung nyala. Ya, namun karena ini di luar ruangan, api pada tungku tidak bisa kelihatan terlalu jelas. Namun bisa kita lihat sekali cetrek langsung nyala. Sekali cetrek langsung nyala. Tidak seperti pertama itu sangat susah, harus dicetrekan berkali-kali. Tapi sekarang sekali cetrek langsung apinya nyala. Sekali cetrek langsung apinya nyala. Nah, sekarang kita coba yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri, nah juga sama, sekali cetrek sudah nyala. Sekali cetrek sudah nyala. Setelah tadi kita tes, sekarang saatnya kita pasang kembali cover kompornya. Cara memasangnya sangat mudah, tinggal kita tekan saja pada bagian covernya. Setelah itu kita pasang kembali burner dan dudukan pancinya. Ya, ini dudukan pancinya, jangan sampai salah posisi untuk memasangnya. Setelah itu kita tes kembali nyala apinya. Api pada bagian kiri sudah menyala. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Sekali cetrek apinya sudah nyala. Untuk Anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang kompornya bermasalah atau rusak dan sedang mencari jasa servis kompor, silahkan menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Kami dengan senang hati akan membantu Anda semua. Begitulah cara memperbaiki kompor gas Rinnai 2 tungku yang susah menyala. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa klik tombol like,
komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.